Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Stay sampai selesai karena video kali ini banyak sekali berita-berita yang hangat, yang terbaru tentang Timnas Indonesia, tentang berita bola hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan menghibur teman-teman semua di rumah. Kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita terupdate tentang sepak bola di tanah air. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Ngamuk. Kirain mau ditendang perutnya teman-teman. Emang ini Justin ini preman kita teman-teman. Langsung pura-pura padahal nggak kena diving ya teman-teman ya. Ya kita butuhkan pemain sekarang ini agar supaya mental penyerang mereka itu takut ketika ada Hapner mendekat. Oh, tarik gak? Oh kan tarik pak kita, tunggu aneh. Itu ompong sih itu pak. Itu ompong sih. Ciri gigi. Ketika di real life, love Pokemon too much. Aku baru tahu teman-teman ya. Segarang itu di lapangan, ternyata dalam real life-nya itu suka yang imut-imut ya. Suka sekali Pokemon teman-teman. Boneka Pokemon. Aduh. Preman imut berarti ya. Jason lucu sekali. Aduh memang cinta sekali Pokemon teman-teman. Dimanapun dia story Pokemon teman-teman. Allah anak juring. Masih Emang dalam real life ya, tapi ketika dia diminta untuk profesional, dia itu seperti, saya melihat seperti orang Gattuso teman-teman, berada di lapangan ya. Anak exco PSSI yang disebut pemain titipan dicoret dari timnas U16. Hai, balik lagi di Open BO. Gara-gara towel ini, mungkin kalau dia bermain bagus. Belakangan ini ramai isu dugaan karena dititipkannya pemain titipan di skuad timnas Indonesia U16 yang tengah menjalani pemusatan latihan. Namun, pemain yang dimaksudkan tersebut tidak masuk tim ke Piala AFF U16 2024. Ya, kehebohan ini bermula dari ucapan pengamat sepak bola Tommy Welly atau biasa gara-gara towel kan? Yang menyebutkan jika ada pemain titipan di timnas U16. Kabarnya, pemain tersebut merupakan Rafdan Ari Setiawan, anak dari anggota exco PSSI Eko Setiawan. Namun, hal yang membuatnya bisa mengikuti pemusatan skuad bukan karena ia anak Eko Setiawan, namun karena kemampuan yang dimilikinya. Ya, saat ini Fardan bermain di Farmers Field dan berposisi sebagai penyerang. Ia juga beberapa kali menjadi top skor di berbagai ajang. Namun, entah karena rumor soal titipan yang semakin kencang, pelatih Nova Arianto justru tak memasukkan nama Fardan ke dalam 23 nama pemain yang dipanggil untuk Piala AFF. Seharusnya Coach Nova jangan seperti itu sih. Kalau saya nggak usah mendengarkan perkataan Stowell. Itu kan hanya asumsi dia saja yang menggiring opini, padahal dia sendiri yang banyak sekali memberikan pemain titipan ya. Banyak sekali menduga hal itu, mengatakan dia mafia bola dan sebagainya. Ya dengan perkataan seperti itu, saya pikir Coach Nova nggak usah ikuti perkataan dia. Kalau memang yang tadi anaknya bermain bagus, berbakat, bahkan faktanya banyak sekali top skor di ajangannya, ini berarti kan dia tajam teman-teman. Ya nggak perlu dia anak siapa, anak presiden sekalipun, tapi kalau kapasitas dan kualitasnya bagus, mainkan aja, nggak peduli dengan apa kata orang ya. Kita hidup bukan dari apa kata orang, tapi kita melihat fakta ini. Memang Towel ini suka bikin manusia towel Jono. Bung Towel 9-10 kemana? Turun! Main bola ada tanggung jawabnya boys.
Terasa bergetar melihat Nova Arianto melatih timnas Indonesia U16. Seolah meski bukan Sinteyong yang melatih, ada sosoknya di setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sebab memang Nova yang menggembleng timnas U16 adalah bekas asisten Sinteyong. Bisa dibilang U16 adalah gerbang pertama di tim nasional. Sinteyong yang sudah menetapkan standar di level senior, oleh karena itu calon generasi berikutnya tak boleh dipegang sembarang orang. Dan rasanya tidak ada sosok yang lebih tepat selain Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 memang belum berhasil di Piala AFF, tapi perjalanan masih panjang. Masih ada kompetisi bergengsi seperti Piala Asia U17 yang bisa digapai. Bagaimana Nova Arianto membentuk generasi baru Timnas Indonesia dari U16? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut jangan lupa saksikan pertandingan babak 8 besar Copa America 2024 antara Venezuela vs. Kanal YouTube Timnas Indonesia, Fafa hanya ingin bermain dan bermain. Saya belum kepikiran nih untuk menjadi pelatih. Pastinya saya hanya fokus untuk bermain dan bermain, tetapi namun angin nasib menerbangkannya ke arah sebaliknya. Kepemimpinan dan pemahaman tentang sepak bola yang mulai terlihat mengantarkan Nova ke dunia kepelatihan. Ia pernah menjadi pelatih Madiun Putra dan Lampung Sakti. Namun lompatan karir luar biasanya terjadi ketika bergabung staf kepelatihan U23 asuhan Indra Syafri tahun 2019. Tak disangka-sangka saat Sinteyong datang, Nova jadi salah satu yang masih dipercaya. Ia pun menjadi asisten Sinteyong. Dia terlibat dalam berbagai level, senior U23 maupun U19. 4 tahun bersama Sinteyong karena pengalaman dan pemahaman mendalam tentang strategi dan manajemen tim nasional, Nova Arianto dipercaya untuk melatih tim Indonesia U16. Video-videonya kala menyeleksi dan melatih para pemain timnas U16 pada giliran yang menjadi perbincangan di media sosial. Yang tadi saya bicarakan, kalau pas harus apa? Pergerakan. Tapi kalau kami pas, saya cuma tunggu di sini aja. Ya main bolanya kan gitu-gitu aja. Nova dianggap mengikuti gaya Sinteyong yang menerapkan latihan keras, intensitas tinggi dan tanpa kompromi. Selama 4 tahun menjadi asisten mantan pelatih Korea Selatan itu, Nova belajar. Kalau semua di kandang kita nggak kehilangan angka, paling tidak peringkat ketiga, peringkat keempat kita oke, sambil mencuri poin di luar. Ya kan? Tidak kehilangan angka. Tidak kehilangan angka. Kita dapat angka terus di kandang. 5 pertandingan di kandang. Dengan materi pemain yang sudah berubah. Ya, itu boy. Syaratnya kan itu. Pemain yang lebih baik. Kita menang lawan Cina aja di kandang, menang melawan Bahrain, sudah 6 poin kan. Kalau kita bisa nahan imbang Jepang atau ya, kemudian Arab Saudi, Arab Saudi tambah 3, 9 poin. Main di Cina kita draw, main di Bahrain kita draw, udah 11 poin. Oke, untuk paling tidak masuk di peringkat 4. Oke. Bung yakin kita masuk peringkat 4? Kita harus yakin. Yakin dong. Kita kan apalagi Justin pemain muda, muda. Jadi dia juga punya apa? Punya emosi yang menggebu-gebu dalam membela tim nasional kan Indonesia. Di mana beberapa pemain keturunan yang sudah menjadi warga negara Indonesia sekarang. Yuk, jangan lewatkan keseruan Piala Eropa tahun 2024. Saksikan bintang-bintang kelas dunia. Betul. Di mana dulu PSSI juga lagi. Dan Kemenpora kan agak sulit mencari pemain keturunan yang mau membela Indonesia karena melihat sepak bola kita kan masih ya belum bagus lah, ditambah tim nasionalnya juga, jadi banyak pemain yang keturunan itu yang berpikir daripada saya di Indonesia saya main dulu di Eropa, sama tuh ada rezeki bisa bermain di negara yang dia tempati sekarang. Tapi pemain-pemain yang keturunan sekarang yang sudah menjadi yang membela tim nasional Indonesia itu ya mereka tuh punya rasa bangga yang tinggi. Kenapa ya dari Indonesia sepak bola kita, timnas kita khususnya lagi di titik nadir lah ya kan. Dengan kedatangan mereka pelan-pelan membuat sepak bola membuat timnas ini menjadi bagus. Dan Perbedaan orang luar dan orang Indo ketika salaman. Kalau orang luar pundaknya pasti ditepuk. Kalau orang Indo nunduk guys, sopan banget ya.
Perbedaan orang luar Iya dan ya. orang Indo ketika Terlihat sekali salaman. bedanya ya. Inilah alasan Jai Itzes lebih memilih timnas Indonesia daripada timnas Belanda. Diketahui Jai Itzes, bek tangguh yang bermain untuk klub Venezia itu, dikabarkan sempat dibidik timnas Belanda. Namun Itzes lebih memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, yang mana kakek dan neneknya berasal dari Jakarta. Dalam sebuah wawancara, Jai Itzes mengungkapkan kenapa lebih memilih Indonesia daripada Belanda, karena dirinya sangat bangga bisa membela tanah kelahiran kakek dan neneknya. Karena ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, bisa mewakili bangsa dan keluarga saya, ungkap Jai Itzes. Semoga dengan bergabungnya Jai Itzes di skuad Garuda bisa membawa dampak besar terhadap performa timnas Indonesia. Tentu saja membawa dampak besar lah ya. Ini ada seperti Coach Fahri mengatakan bahwa pemain naturalisasi itu tidak memberikan efek apa-apa kepada timnas Indonesia. Tapi saya mengatakan sebaliknya, ya, karena orang-orang itu seperti itu hanya mengatakan di luar fakta dan pemahaman. Mau bilang mereka nggak ngerti bola, mereka sangat paham bola. Tapi itulah, orang yang tidak mau mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain hanya bisa mengeluarkan statement-statement yang tidak berdasarkan fakta saja. Sangat berpengaruh. Ketika para pemain seperti Bang Jai, Tom Haye yang memiliki kapasitas Eropa, yang memiliki ketenangan dan kematangan dalam mereka bisa menjaga konsentrasi yang di lapangan, itu benar-benar memberikan efek yang sangat luar biasa kepada pemain-pemain lokal yang berada satu tim dengan mereka. Itu memberikan ketenangan, itu memberikan rasa aman, itu memberikan kenyamanan teman-teman ketika mereka bermain. Tekanan-tekanan boleh ada, tapi ketika mental mereka, ketika mereka melihat satu tim mereka itu mental mereka kuat, itu akan mempengaruhi mental-mental pemain yang lain. Kita butuh orang-orang seperti mereka ini untuk supaya bisa membawa para pemain-pemain lokal seperti Arhan, Marcelino yang masih terus mencari pengalaman untuk semakin matang lagi, itu bisa cepat penyesuaian mereka dengan gaya permainan dan ketenangan dari teman-teman kita yang sudah lama berkiprah di Eropa ini, ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky pamit. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.